belajar mata pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Agam. Tolong dipimpin doa ya. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Agar kita fokus, coba kita tepuk fokus. Saya melihat, saya mendengar, dan juga fokus. Ya, udah bisa fokus ya. Oke, kita akan memasuki materi pendidikan Pancasila bab 1, yaitu Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, pada pertemuan ini capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu tentang menjelaskan makna sila-sila Pancasila dan mengidentifikasi hal yang dianggap berharga dan penting bagi teman. Nah, baik di teman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Siapa? Jadi teman kita ada 3 orang yang tidak masuk ya hari ini ya. Nah, di sini ada yang sakit? Ya. Tadi sudah makan semua? Alhamdulillah. Kita selalu diberi kesehatan. Tujuan kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, coba Bunda tanya sebelum kita memasuki materi ya. Bagaimana perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Coba berikan contoh. Perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bertengkar, terus membuli, terus apa lagi? Nah, itu ya. Kita memasuki materi. Nah, coba sebelum kita lanjut materi sudah jelaskan, coba anak-anak tolong mendengarkan audio. Dengarkan ya. Nanti kalau ada hal-hal penting dicatat. Makna lambang Pancasila. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam.
Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Sudah mendengar tadi semuanya? Yang diterangkan adalah tentang makna simbol Pancasila. Coba sebutkan sila-sila Pancasila. Pertama, Persatuan yang Maha Esa. dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalian sudah hafal ya untuk apa? Bunyi sila-sila Pancasila. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan tentang makna sila Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tubuh burung Garuda terdapat 5 simbol penting. Nah, simbol yang menggambarkan sila-sila dalam Pancasila. Ada simbol bintang tunggal, ada rantai emas, pohon beringin, kemudian kepala banteng dan padi dan kapas. Seluruh simbol terletak pada perisai burung Garuda. Pancasila itu ya, perisai merupakan tameng. Tameng yang melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Di sini Bunda akan jelaskan makna sila yang pertama. Nilai ketuhanan bermakna bahwa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan. Jadi makna simbol sila pertama itu Indonesia mengakui keberadaan Tuhan. Kemudian sila kedua, bunyi sila kedua tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna simbol sila kedua yaitu rantai. Nah, simbol gelang yang berbentuk persegi bermakna laki-laki. Nah, simbol gelang yang berbentuk lingkaran bermakna perempuan. Mata rantai yang saling terikat bermakna bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama memiliki derajat yang sama. Gitu ya. Makna sila kedua Pancasila yaitu saling membantu antar sesama manusia, saling membantu tanpa membedakan apa? Ya, tidak membeda-bedakan kamu perempuan, aku laki-laki. Tidak seperti itu ya. Jadi semua laki-laki atau perempuan itu sama derajatnya. Di sini ya. Nah, yang ketiga, lambang sila ketiga yaitu apa tadi? Pohon beringin. Nah, makna sila ketiga ini memiliki makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang bergelantungan, ya, di ranting-rantingnya. Hal ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Lanjut, sila keempat. Nah, sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Apa? Kepala apa? Kepala banteng. Makna simbol sila keempat yaitu kepala banteng dapat dimaknai sebagai kekuatan dan sifat
gagah katanya. Sifat gagah, berani yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Nah, kemudian sila kelima. Makna simbol sila kelima, padi dan kapas melambangkan kebutuhan utama umat manusia. Padi merupakan sumber bahan pangan mayoritas masyarakat Indonesia, sementara kapas merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat pakaian yang sering kita sebut sandal. Jadi makna simbol Pancasila kelima itu merupakan padi untuk pangan yang dibutuhkan oleh manusia. Terus kapas sebagai sandal yang kita butuhkan sebagai pakaian. Begitulah makna simbol sila Pancasila. Nah, selanjutnya di sini Bunda memiliki sebuah gambar yang dapat kalian pahami. Nah, coba ini kan ada dua kelompok ya. Sesuai bangkunya aja ya kelompoknya. Oke, coba bersama kelompoknya siapkan buku tulis. Satu kelompok cukup satu buku tulis. Kemudian perhatikan gambar yang ada di lembaran tersebut. Nah, ini perhatikan gambarnya tentang apa ya kira-kira? Bisa diperhatikan? Depan. Gambar pertama itu kira-kira tentang apa? Berbagi. Ya, berbagi. Terus membantu orang ya. Terus yang kedua, gambar kedua. Ya, oke. Itu merupakan bentuk. Oke, coba ayo dikerjakan dulu itu. Nanti ini satu kelompok ya. Nah, bekerja kelompok ya. Coba bekerja kelompok didiskusikan bersama kelompoknya ya. Ini
itu sendiri. Nah, sudah pasti mereka membutuhkan persediaan makanan yang banyak. Ketika Boni dan teman-temannya sampai, ada seekor kecoa yang sedang berusaha mengambil kue itu. Boni pun berbicara. Boni pun berbicara kepada kecoa itu. Kenapa kamu mencoba memakan kue itu sendirian? Katanya Boni. Ucap Boni. Kecoa itu tidak menjawab pertanyaan Boni. Namun kecoa tersebut terus mencoba mengangkat kue tersebut sendirian. Ia egois karena dia pasti bisa sendiri. Ia egois dan ingin memiliki kue itu sendirian. Boni dan kawan-kawannya hanya melihat kecoa yang berusaha mengangkat kue. Akhirnya kecoa itu tampak kelelahan. Nah, dia itu karena mengangkat sendirian, dia kelelahan dan menyerah. Kemudian Boni dan kawan-kawannya langsung mengangkat kue bersama-sama. Mereka beriringan membawa kue ke sarang semut. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita barusan itu apa? Tentang Boni. Ya, tentang apa? Tentang Boni mengangkat kue. Tentang kerja sama. Jadi kalau kita mementingkan kepentingan diri sendiri atau yang disebut dengan egois, kita tidak akan mampu. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jangan mentang aku mesti bisa sendiri mengangkatnya, padahal sudah capek gitu. Jadi jangan pernah malu untuk meminta bantuan orang lain. Ya makanya kita harus berperilaku apa tadi katanya? Jujur dan apa? Sopan, baik. Agar apa? Semua orang itu suka sama kita, percaya dan saling tolong menolong. Nah, itu dulu. Selanjutnya untuk akhir pembelajaran ini, Bu Guru akan membagikan lembar kerja yang bisa dikerjakan berkelompok. Satu bangku, satu kelompok. Ya, satu bangku, satu lembar, ya. Nah, kerjakan itu loh sila pertama itu simbolnya apa? Iya kan? Karena itu sedikit. Oke? Bisa? Ayo, iya. Nama kelas. Oke. Iya ya. Nah, bisa. Simbol yang pertama.